Dalam pidatonya, Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, menegaskan bahwa dia rela mengorbankan semua pencapaian jika anaknya, Emeril Khan Mumtaz atau Eril, bisa kembali. Tolong bayangkan jadi saya, kira-kira begitu ya. Saya itu kalau mau jujur ya, mau mengorbankan semua pencapaian saya buat nuker kalau boleh, tapi kan nggak bisa, ucap RK. Namun, kenapa Ridwan Kamil begitu sensitif terhadap komentar netizen yang menyinggung kematian putranya? Apakah karena dia masih terlalu pedih dengan kepergian anaknya? Ataukah karena dia ingin membela harga diri dan keluarganya? Dalam kesempatan lain, Ridwan Kamil juga menyinggung program Maghrib Mengaji jika terpilih sebagai gubernur Jakarta. Kita ada program Bu namanya Maghrib Mengaji, ya. Nanti oleh gubernur diwajibkan anak-anak sekolah maghrib ngaji sebagai tugas sekolah, kata Ridwan Kamil. Namun, apakah program ini benar-benar akan efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama di Jakarta? Ataukah hanya sebuah janji politik yang tidak akan terlaksana? Sementara itu, Pramono Anung, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, menegaskan bahwa agama dan etnis tak boleh digunakan dalam politik. Pertama, bagi partai kami, bagi saya pribadi, urusan diskriminalitas, kami akan menciptakan rasa aman bagi bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Paling penting juga yang nggak boleh agama digunakan di dalam politik, kata Pramono. Namun, apakah Pramono benar-benar akan menjaga prinsip ini jika terpilih sebagai gubernur Jakarta? Ataukah hanya sebuah janji politik yang akan dilupakan setelah terpilih? Dalam berita ini, kita juga melihat bagaimana Ridwan Kamil menanggapi netizen yang menyinggung kematian putranya. Sebuah fitnah yang tidak pernah akan bisa kami terima. Semoga Allah memberikan rizki dan hidayah yang berlimpah kepada yang bersangkutan, kata Ridwan Kamil. Namun, apakah Ridwan Kamil benar-benar akan memaafkan netizen yang menyinggung kematian putranya? Ataukah hanya sebuah pernyataan politik yang tidak akan terlaksana? Kita juga melihat bagaimana Pramono Anung menyinggung salah satu paslon yang mempunyai program soal adanya wajib mengaji bagi anak sekolah. Sama sekali tidak bahwa ada yang mengusulkan untuk sampai maghrib di SMA-nya kemudian mengaji. Ya silakanlah mereka saja, kami tidak. Karena bagi kami yang namanya Pilgub ini bukan hal yang bersifat keagamaan, tetapi inilah bagaimana membangun Jakarta menjadi lebih baik, ujarnya. Namun, apakah Pramono benar-benar akan menjaga prinsip ini jika terpilih sebagai gubernur Jakarta? Ataukah hanya sebuah janji politik yang akan dilupakan setelah terpilih? Dalam berita ini, kita juga melihat bagaimana Ridwan Kamil menegaskan bahwa agama dan politik harus dipisahkan. Saya nggak mau Pak, saya cucu Kiai ya, saya pesantren 8 Bu. Saya ngurus pesantren 8 banyak yang nggak tahu ya, tambahnya. Namun, apakah Ridwan Kamil benar-benar akan memisahkan agama dan politik jika terpilih sebagai gubernur Jakarta? Ataukah hanya sebuah pernyataan politik yang tidak akan terlaksana? Kita juga melihat bagaimana Pramono Anung menyinggung wasiat untuk menjaga agama dan juga bela negara. Saya ngurus pesantren 8 dari kakek. Itu wasiatnya tolong bela negara, jaga agama gitu. Maka saya jadi gubernur bela negara. Sebagai pemimpin muslim saya jaga agama, ujar Ridwan Kamil. Namun, apakah Pramono benar-benar akan menjaga wasiat ini jika terpilih sebagai gubernur Jakarta? Ataukah hanya sebuah janji politik yang akan dilupakan setelah terpilih? Dalam berita ini, kita juga melihat bagaimana Ridwan Kamil menyinggung program Maghrib Mengaji akan menyasar anak-anak muslim se-Jakarta supaya seimbang lahir batinnya. Nanti oleh gubernur diatur agar semua anak-anak yang muslim se-Jakarta harus ikut seperti itu supaya seimbang lahir batinnya, kan begitu ya, tutur Ridwan Kamil. Namun, apakah program ini benar-benar akan efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama di Jakarta? Ataukah hanya sebuah janji politik yang tidak akan terlaksana? Kita juga melihat bagaimana Pramono Anung menyinggung bahwa agama dan etnis tak boleh digunakan dalam politik. Pertama, bagi partai kami,
bagi saya pribadi, urusan diskriminalitas, kami akan menciptakan rasa aman bagi bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Paling penting juga yang nggak boleh agama digunakan di dalam politik, ya kata Pramono. Namun, apakah Pramono benar-benar akan menjaga prinsip ini jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta? Ataukah hanya sebuah janji politik yang akan dilupakan setelah terpilih? Dalam berita ini, kita juga melihat bagaimana Ridwan Kamil menyinggung bahwa dia rela mengorbankan semua pencapaian jika anaknya bisa kembali. Tolong bayangkan jadi saya. Kira-kira begitu ya, saya itu kalau mau jujur ya, mau mengorbankan semua pencapaian saya buat nuker kalau boleh, tapi kan nggak bisa, ucap RK. Namun, apakah Ridwan Kamil benar-benar akan mengorbankan semua pencapaian jika anaknya bisa kembali? Ataukah hanya sebuah pernyataan politik yang tidak akan terlaksana? Kita juga melihat bagaimana Pramono Anung menyinggung bahwa agama dan politik harus dipisahkan. Sama sekali tidak bahwa ada yang mengusulkan untuk sampai maghrib di SMA-nya kemudian mengaji. Ya silakanlah mereka saja, kami tidak. Karena bagi kami yang namanya Pilgub ini bukan hal yang bersifat keagamaan, tetapi inilah bagaimana membangun Jakarta menjadi lebih baik, ujarnya. Namun, apakah Pramono benar-benar akan memisahkan agama dan politik jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta? Ataukah hanya sebuah pernyataan politik yang tidak akan terlaksana? Dalam berita ini, kita juga melihat bagaimana Ridwan Kamil menyinggung wasiat untuk menjaga agama dan juga bela negara. Saya ngurus pesantren 8 dari kakek. Itu wasiatnya tolong bela negara, jaga agama gitu. Maka saya jadi gubernur bela negara. Sebagai pemimpin muslim saya jaga agama, ujar Ridwan Kamil. Namun, apakah Pramono benar-benar akan menjaga wasiat ini jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta? Ataukah hanya sebuah janji politik yang akan dilupakan setelah terpilih? Dalam berita ini, kita juga melihat bagaimana Pramono Anung menyinggung bahwa agama dan etnis tak boleh digunakan dalam politik. Pertama, bagi partai kami, bagi saya pribadi, urusan diskriminalitas, kami akan menciptakan rasa aman bagi bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Paling penting juga yang nggak boleh agama digunakan di dalam politik, ya kata Pramono. Namun, apakah Pramono benar-benar akan menjaga prinsip ini jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta? Ataukah hanya sebuah janji politik yang akan dilupakan setelah terpilih? Kita juga melihat bagaimana Ridwan Kamil menyinggung program Maghrib Mengaji akan menyasar anak-anak muslim se-Jakarta supaya seimbang lahir batinnya. Nanti oleh gubernur diatur agar semua anak-anak yang muslim se-Jakarta harus ikut seperti itu supaya seimbang lahir batinnya, kan begitu ya, tutur Ridwan Kamil. Namun, apakah program ini benar-benar akan efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama di Jakarta? Ataukah hanya sebuah janji politik yang tidak akan terlaksana? Dalam berita ini, kita juga melihat bagaimana Pramono Anung menyinggung bahwa agama dan politik harus dipisahkan. Sama sekali tidak bahwa ada yang mengusulkan untuk sampai maghrib di SMA-nya kemudian mengaji. Ya silakanlah mereka saja, kami tidak. Karena bagi kami yang namanya Pilgub ini bukan hal yang bersifat keagamaan, tetapi inilah bagaimana membangun Jakarta menjadi lebih baik, ujarnya. Namun, apakah Pramono benar-benar akan memisahkan agama dan politik jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta? Ataukah hanya sebuah pernyataan politik yang tidak akan terlaksana? Kita juga melihat bagaimana Ridwan Kamil menyinggung wasiat untuk menjaga agama dan juga bela negara. Saya ngurus pesantren 8 dari kakek. Itu wasiatnya tolong bela negara, jaga agama gitu. Maka saya jadi gubernur bela negara. Sebagai pemimpin muslim saya jaga agama, ujar Ridwan Kamil. Namun, apakah Pramono benar-benar akan menjaga wasiat ini jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta? Ataukah hanya sebuah janji politik yang akan dilupakan setelah terpilih? Dalam berita ini, kita juga melihat bagaimana Pramono Anung menyinggung bahwa agama dan etnis tak boleh digunakan dalam politik. Pertama, bagi partai kami, bagi saya pribadi,
urusan diskriminalitas, kami akan menciptakan rasa aman bagi bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Paling penting juga yang nggak boleh agama digunakan di dalam politik, ya kata Pramono. Namun, apakah Pramono benar-benar akan menjaga prinsip ini jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta? Ataukah hanya sebuah janji politik yang akan dilupakan setelah terpilih? Kita juga melihat bagaimana Ridwan Kamil menyinggung program Maghrib Mengaji akan menyasar anak-anak Muslim se-Jakarta supaya seimbang lahir batinnya. Nanti oleh gubernur diatur agar semua anak-anak yang Muslim se-Jakarta harus ikut seperti itu supaya seimbang lahir batinnya, kan begitu ya? Tutur Ridwan Kamil. Namun, apakah program ini benar-benar akan efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama di Jakarta? Ataukah hanya sebuah janji politik yang tidak akan terlaksana? Dalam berita ini, kita juga melihat bagaimana Pramono Anung menyinggung bahwa agama dan politik harus dipisahkan. Sama sekali tidak bahwa ada yang mengusulkan untuk sampai maghrib di SMA-nya kemudian mengaji. Ya silakanlah mereka saja, kami tidak. Karena bagi kami yang namanya Pilgub ini bukan hal yang bersifat keagamaan, tetapi inilah bagaimana membangun Jakarta menjadi lebih baik, ujarnya. Namun, apakah Pramono benar-benar akan memisahkan agama dan politik jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta? Ataukah hanya sebuah pernyataan politik yang tidak akan terlaksana?